Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi di Pusat Semat bersama Dapak Indonesia. Bertani mudah, bertani murah, bertani melimpah, bertani berkah. Nah, kita tindak lanjuti bahwa yang kemarin kita lakukan pengairan, nampak hari ini masih macak-macak seperti ini. Ini yang kita harapkan, ini yang kita kendaki untuk menunjang keberhasilan di herbisidanya. Nampak seperti ini. Ini adalah upaya perendaman berupa biji rumput dan ganggang-ganggang yang tertinggal saat penggaruan yang kurang dalam. Artinya ada pecahan-pecahan rumput, putus-putusan rumput yang mengambang yang kemarin kita tayangkan, bahwa dengan adanya perendaman seperti ini awal-awal tanam didukung dengan musim kemarau seperti ini guys, ini sangat bagus sekali untuk mengurangi terjadinya rumput. Selain perendaman yang kita lakukan yaitu penyemprotan yang kedua kali. Ini kita menggunakan merek dagang Eros Gold 250 gram, kemudian kita tambah yaitu berupa Metsulindo Plus, dimana Metsulindo Plus ini kita pakai hanya satu pack. Satu pack ini kurang lebih 40 gram, kita campur 250 gram di Eros. Kemudian kita kondisikan untuk 3 tangki, diraduk, dicam guys, bahasa Jawanya, dicampur jadi satu, dimix jadi satu di dalam tangki, di dalam timba dulu, kemudian ditakar menjadi 3 tangki. Artinya buat aja satu tangki, satu gelas dulu dilarutkan, kemudian ditambah 1,5 gelas sehingga menjadi berapa? 3 tangki. Gimana caranya, yang penting menjadi 3 tangki, gitu aja guys, lebih mudah. Jika pengen praktis, yang kita lakukan yaitu kita menakar 2,5 gelas air biasa, kemudian obat kita masukkan. Setelah jadi dipastikan menjadi 3 tangki karena obatnya dihitung yaitu 1,5 gelas. Apabila dikasih menjadi 3 gelas pasti jadinya sekitar 3,5 gelas. Nampak seperti ini aplikasinya. Aplikasinya ini cukup merata, cukup disemprotkan merata karena ini kebetulan bersamaan dengan adanya air. Air ini akan meratakan herbisida yang kita semprotkan. Kita teringat dengan insektisida ini jika dikendaki alangkah bagus dicampur dengan Dimepo ataupun insektisida yang berbasis anti suntep. Ini kebetulan tidak kita berikan, kita lupa guys. Alhamdulillah musim kemarau ini tidak begitu signifikan di insektisida di hamanya, namun yang terlalu dibutuhkan yaitu berupa air. Air ini cukup signifikan sehingga keberadaannya untuk musim kemarau sangat membantu, sangat menunjang, sangat penentu yaitu kehidupan di padinya ini. Dasarnya sudah suka air. Apabila tidak ada air, pastikan tidak ada pertumbuhan untuk kedepannya sampai panen. Musim kemarau seperti ini, sinar matahari terang, hama begitu tidak ada, cukup air yang cukup dan kendalikan rumput, nanti sudah panen dengan maksimal guys. Nampak seperti ini. Ini di kondisi terasering, ini yang petaan bawah itu adalah dapat rembesan dari kiri kanan sehingga dikondisikan juga selalu dapat air karena kiri kanannya. Ini juga di atasnya yang kita lakukan yaitu pengairan ini yang kita lakukan yaitu untuk merendam juga membasahi tanah sehingga rumput untuk bibit teh seperti ini tidak usah khawatir, tidak usah takut untuk terjadi asam-asaman. Apabila musim kemarau seperti ini tidak ada kendala di asam-asaman guys, yang pastinya rumput dan tanah pecah-pecah jika kurang air. Maka dari itu jika kondisi air tidak cukup, tidak usah nanam padi karena biaya operasional di musim ketiga padi kemarau itu adalah di air.
diperkirakan juga terkadang saat-saat awal ada air, namun saat mulai keluar malai biasanya air habis, air putus. Maka dari itu operasional sudah masuk banyak, sudah hampir 80%, tinggal memetik hasilnya air tidak ada. Maka dipastikan dulu airnya, kemudian siap tanam, karena di musim-musim seperti ini air yang melimpah di awal biasanya surut di akhir. Itu adalah yang terjadi karena kemarau basah seperti ini. Ini di kondisi wilayah kemarin saat mendadak ini guys, saat pengolahan tanah air begitu melimpah, saat ada tanaman pastinya air kurang. Nah, ini adalah contoh kemarin yang kita tayangkan juga di sini. Coba kita zoom sedikit. Nah, ini adalah sisa-sisa rumput kategori daun lebar, kategori jenis krokot. Ini memungkinkan bekerjanya Mitsulindol Plus ataupun awal purna tumbuh, yaitu rumput-rumput seperti ini biar ikut mati sekalian guys. Nampak seperti ini juga. Nah, ini adalah rumput yang sisa-sisa dari pengolahan tanah yang nantinya pasti akan tumbuh jika tidak terendam air, juga tidak terendam dengan herbisida yang kita berikan. Maka dari itu awal-awal tanam seperti ini, jika menggunakan bibit tray apapun bibitnya, selalu basahi, selalu rendam dengan air agar tanah ini tertutupi, juga biji-biji tertutupi, didukung dengan penyemprotan herbisida pratumbuh. Ini di lahan kita ini mampu menampung air, terlihat lebih bagus bila dibandingkan dengan di lahan tanah kas desa yang sekarang kita memakai herbisida paraquat yang kita tayangkan. Nampak basah di dalam, kering di luar, sehingga rumput-rumput sangat cepat sekali. Namun untuk pertumbuhan padinya saat terbebas dari rumput akan lebih maksimal hasilnya. Nampak seperti ini di lahan kita ini dalam 1-2 hari mampu menyimpan air, sehingga yang seperti ini yang kita gendaki akan lebih bagus untuk mengendalikan rumput, juga pertumbuhan tanaman akan tidak ada gotaan guys. Di pinggir-pinggir ini alhamdulillah tidak ada juga orang-orangnya, padahal kita tidak memakai insektisida sama sekali untuk pengendalian orang-orang. Alhamdulillah masih bagus, masih tidak ada gotangan-gotangan. Nampak dari ujung pinggir ini di tempat kemarin yang banyak terjadi rumput adalah tempatnya lembab, tidak mampu menyimpan air, sehingga nantinya dipastikan rumput akan tumbuh dengan lebat. Di ujung sana kita tetap menggunakan sumur P2T. Ini kebetulan kita mendahului, di sekeliling kita adalah yang baru tanam ini memungkinkan kita lebih unggul karena airnya lebih ke arah di kita. Artinya saat mereka masih pengolahan tanah, kita sudah berumur 1 minggu. Ini yang kita terapkan sama dengan di lahan tanah kas desa. Ini kebetulan varietas kita adalah M70, sehingga nanti M70 ini akan mengurangi keberadaan air, dimana sebelum habis air untuk lahan-lahan yang sulit air, ini M70 sangat disarankan. Namun karena hasilnya bagus, ini kita tanam di musim kemarau untuk menghindari air, juga cepat panen, juga mengurangi kerobohan karena sedikit kurang kuat guys. Namun nanti kita akan kendalikan dengan pemakaian JK yang kita terapkan. Ini kemarin kita coba di penggilingan padi, hasilnya sangat bagus untuk M70. Butirannya kecil namun utuh-utuh guys. Ini juga nasinya juga bulan. Ini kita kondisikan untuk kita tanam lagi. Nampak seperti ini pengairan yang di sebelah kita ngikut jalan ini sampai ujung sana yang masih melakukan pembajakan seperti ini. Kita sudah
melakukan perawatan, didukung dengan air yang melimpah, sehingga nantinya saat akhir nanti akan kebutuhan air tetap tercukupi. Nampak seperti ini. Ini adalah air P2T di ujung jalan sana. Di ujung jalan sana kurang lebih sekitar 200 meter, 150 meter. Ini air dipompa. Nampak seperti ini, lumayan besar airnya. Di dekat lahan kita yang tanam timun dan cabai, guys. Ini di lahan sebelah. Nampak seperti ini. Ini yang herbisida yang kita pakai. Nampak seperti ini yang sudah terjadi radukan. Ini adalah Erosgol plus Mitsulindo plus. Ini diperkirakan masih 3 tangki untuk aplikasinya. Ini kondisi air, kondisi P2T nampak seperti ini. Ini kondisi sumurnya ukuran 6 dim dengan harga 45.000 per jamnya. Kita di lahan 3.000 ini membutuhkan 1,5 jam sudah cukup. Jika nanti sudah dewasa diperkirakan standar sekitar 2 jam. Kurang lebih gitu, guys, cara menindaklanjuti aplikasi herbisida yang kedua. Juga pentingnya pengairan, di mana musim kemarau ini lebih menentukan air dibanding pestisida dan fungisida yang diterapkan. Terima kasih menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.